Progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai ini, Ibu dokumentasi dulu. Ya, foto, silakan aktifkan videonya semuanya. Baik, ya 1, 2, 3. Ya, langsung aja kita mulai presentasi. Yang hari ini siapa nih yang maju? Saya Bu Tira. Ya, oke, silakan mulai dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Vira Aulia Fitriani dan teman saya tentang review jurnal Sistem Informasi Publik. Oke, langsung saja untuk materi pertama akan dibacakan oleh teman saya Alvin Mahira. Kepada Alvin Mahira Baik, judul penelitian. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Pendahuluan. Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang juga salah satu pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah sebagai sebuah sistem yang mendokumentasi, mengadministrasikan, serta mengelola data pembangunan daerah, keuangan daerah, dan pemerintahan lainnya, dan menjadi informasi yang dapat diakses publik. SIPD ini bertujuan untuk menyampaikan informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat dan dikembangkan untuk menghasilkan pelayanan informasi yang saling terhubung dan terintegritas dengan berbasis elektronik. Permasalahannya yaitu yang pertama, tidak tersedianya database yang cukup sebagai dasar analisis perencanaan. Yang kedua, sulitnya mencari data pembangunan daerah secara nasional karena tidak terkompilasi dan terintegrasi antar daerah dan pusat. Yang ketiga, beraneka platform sistem informasi yang digunakan oleh daerah sehingga menyulitkan integrasi. Yang keempat, terpisahnya informasi perencanaan dan keuangan yang dapat memunculkan kesalahan di daerah. Dan yang terakhir yaitu proses perencanaan dan penganggaran yang belum tepat waktu. Masalah-masalah tersebut mendorong kebutuhan akan adanya sistem yang dapat membantu daerah dalam penyusunan perencanaan, keuangan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Adapun tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi SIPD dapat membantu dalam perencanaan, keuangan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di daerah tersebut. Teori penelitian. Pada teori penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward. Teori ini membagi implementasi kebijakan menjadi 4 aspek penting, yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Keempat aspek ini juga dijadikan kerangka analisis untuk menganalisis implementasi kebijakan SIPD di Bapelitbangda, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada bagaimana penerapan aplikasi SIPD melalui aspek implementasi kebijakan.
Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya aspek disposisi dalam implementasi kebijakan, di mana para pelaksana harus bersikap baik terhadap kebijakan tertentu, sehingga mereka akan melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Lanjut. Metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci yang terlibat dalam implementasi kebijakan SIPD di Bapelitbangda Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Selain itu juga penelitian ini menggunakan teknik observasi dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan disertai dengan kutipan dari informan kunci untuk mendukung temuan penelitian. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SIPD di Bapelitbangda Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro mengalami beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam penggunaan teknologi informasi dan kendala jaringan yang sering terganggu. Namun penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat meningkatkan implementasi kebijakan SIPD, seperti adanya komunikasi yang baik antara SKPD dan Bapelitbangda, adanya sumber-sumber seperti fasilitas yang memadai dan SDM yang kompeten, serta sikap pelaksana kegiatan yang antusias dan mendukung kebijakan baru. Dan aturan ataupun prosedur sudah berjalan dengan baik, hanya saja harus dilakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang terampil dalam penggunaan teknologi informasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam informasi pemerintahan daerah atau SIPD di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro telah memperhatikan keempat aspek yang dijelaskan dalam teori George Edward. Aspek-aspek tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penerapan tersebut juga sudah berjalan dengan baik. Namun, terdapat kendala jaringan yang sering terganggu di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan kurangnya SDM yang belum terampil yang juga mempengaruhi kerja dari sistem informasi dalam memahami dan menjalankan serta mengoperasikan portal sistem yang baru digunakan ini. Saran. Adapun saran untuk penelitian ini adalah yang pertama, melakukan analisis dampak. Penelitian dapat melihat dampak penggunaan SIPD terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana penggunaan SIPD mempengaruhi proses implementasi kebijakan di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Yang kedua, menyertakan rekomendasi solusi. Penelitian dapat menyertakan rekomendasi solusi yang spesifik terkait dengan cara mengatasi kendala yang dihadapi oleh implementasi SIPD. Hal ini akan membantu dalam memberikan panduan praktis bagi para pelaksana kebijakan dalam menghadapi kendala yang muncul. Dan terakhir yaitu dengan melakukan analisis dampak dan menyertakan rekomendasi solusi, penelitian ini akan menjadi lebih komprehensif dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pemahaman implementasi kebijakan SIPD di Bapelitbangda Kabupaten Kepulauan Sitaro. Untuk pemateri berikutnya akan dilanjutkan oleh Fira Aulia. Oke, selanjutnya dengan judul penelitian implementasi sistem informasi pemerintahan daerah Kota Manado. Pendahuluan. Sistem informasi pemerintahan daerah adalah kombinasi teknologi informasi dan aktivitas manusia yang digunakan untuk mendukung operasi dan manajemen. SPID berfungsi sebagai media akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah.
mengevaluasi program-program pembangunan dan capaian pembangunan. Pemerintah Kota Manado telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD berbentuk aplikasi. Selanjutnya masalah yang dihadapi ialah kurangnya kualitas SDM dari SKPD yang mengakibatkan keterlambatan dalam memasukkan data perencanaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kombinasi teknik, sehingga masih banyak operator yang tidak dapat mengoperasikan SIPD. Masalah ini berdampak pada efektivitas penerapan sistem informasi pemerintah daerah di Kota Manado. Dalam jurnal ini, penulis juga membahas kendala lain yang terjadi dalam mengimplementasikan sistem informasi pembangunan daerah, seperti konfigurasi pergantian pemimpin yang menyebabkan keterlambatan bahasan perencanaan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem informasi pemerintah daerah Kota Manado dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem informasi pembangunan daerah. Teori penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut George Edward dalam buku Penerapan Kebijakan Publik tahun 2004. Teori ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut berhubungan satu sama lain dan harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menjelaskan data sesuai dengan hasil penelitian atau gambar dan bukan angka-angka sesuai dengan temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi Manado menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan penginputan data perencanaan pembangunan yang disebabkan oleh keterlambatan laporan dari berbagai satuan kerja perangkat daerah dan pergantian kepemimpinan yang mempengaruhi jadwal penginputan data. Selain itu, terdapat juga kendala dalam komunikasi dan koordinasi antara Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan daerah dan SKPD yang terlambat dalam menginput data. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa Bapelitbangda telah menggunakan aplikasi berbasis website untuk memfasilitasi komunikasi. Dalam implementasi sistem informasi pembangunan daerah, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada telah memenuhi kebutuhan program ini. Disposisi yang baik dari pelaksanaan kebijakan juga menjadi faktor keberhasilan program ini. Selama masa pandemi, implementasi sistem informasi pembangunan daerah dihadapkan pada kendala tambahan, seperti kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial, keterlambatan penginputan data perencanaan, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa implementasi sistem informasi pemerintah daerah di Kota Manado yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Peneliti dan Pengembangan Daerah telah memberikan manfaat dalam perencanaan pembangunan daerah. Dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem informasi pembangunan daerah di Kota Manado telah mencakup 4 aspek, seperti komunikasi, sumber-sumber, disposisi, dan struktur birokrasi yang dipengaruhi oleh teori implementasi kebijakan George Edward III. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi SIPD, seperti keterlambatan penginputan data dari beberapa SKPD dan kurangnya persiapan dalam menghadapi tantangan yang ada. Yang terakhir, saran. Adapun saran untuk penelitian ini yaitu melakukan analisis mendalam mengenai kendala implementasi sistem informasi pembangunan daerah di Kota Manado, seperti keterlambatan laporan, pergantian kepemimpinan, keterlambatan penginputan data, kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial, serta kurangnya sosial kepada masyarakat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman, apakah ada saran? Dipersilakan. Ya, silakan. Silakan, jangan Ibu dulu, silakan yang lain, kelompok lain untuk memberikan masukan. Kan ini udah berapa kali ya? Sudah 5 kali presentasi. Masa nggak ada satupun, misalnya setelah
yang sebelum-sebelumnya kan bisa jadi memberikan masukan kepada temannya ya, seperti itu, ataupun bertanya boleh, silakan. Ayo silakan. Baik, untuk ini kayak gini lagi, nggak ada sama sekali. Kita tutup aja lah ya perkuliahannya seperti kayak gini gitu. Nggak ada apa, nggak hidup feedbacknya gitu. Kan bisa lah ya bertanya sama temannya. Apa sih yang membuat ketertarikan Anda gitu memilih topik ini gitu? Ada apa dengan implementasi dari sistem informasi pemerintah daerah? Kan itu bisa gitu ya, dipertanyakan sama temannya itu. Sehingga temannya ingin meniti kembali topik judul seperti ini gitu, ada apa gitu. Nah rencananya yang mau diteliti ini mau ke pemerintah kota atau kabupaten yang ada di Sumut tuh di mana kan gitu, ada apa gitu. Harusnya kan itu lebih ini gitu. Nah nampak nggak ada sama sekali aktifnya gitu. Saya kalau nggak ada aktif ke lain untuk tanya jawab, mohon maaf. Yang istilahnya walaupun publikasi jurnal ya sama aja, nggak belum tentu dapat nilai A gitu. Nggak ada keaktifan gitu, keilmuan Anda untuk membahas ini nggak ada, cuman diam saja, menerima suapan saja gitu. Jadi tolonglah ya kepada Anda semuanya, tolong diaktifkan, ada apa, kenapa gitu. Tolong dipertanyakan sama temannya. Nah jadi untuk kelompok yang sebelumnya atau untuk kelompok yang sudah presentasi, nah Anda sudah selesai presentasi kemarin, nah kan Anda melanjutinya kembali gitu. Melanjutinya kembali, gimana ini harus seperti apa gitu. Ini nggak ada yang bertanya sama sekali, nilai kuisnya itu 0 ya saya buat gitu. Mesti diancam kan sukanya. Nggak ada keaktifannya gitu, diam aja dengar ibunya aja yang ngomong gitu. Saya ingin dari kalian sendiri lah, tolonglah. Coba nanti kalian seminar proposal, tak satu pun kalian bisa menjawab pertanyaan dosen penguji gitu, diam melompong. Sebenarnya dibuat digagal kenapa ya gitu? Nanti digagali kejam kali dosennya gitu. Anggap sepele gitu. Tempat saya betul anggap sepele. Mengharap semuanya ya orang wak-wak itu yang membuatnya gitu. Nampak gitu. Jadi apa gunanya sarjana akuntansi itu gitu? Sia-sia. Hanya untuk pamer-pamer saja. Ilmunya nggak dapat, kan kasihan gitu loh. Ayo silakan. Ibu mau tanya pertanyaan itu tadi, tolong dijawab. Nah yang lain tolong silakan siapkan pertanyaannya. Saya ingin bertanya, Kak Pira.
Iya, Kak. Silakan. Nama saya Dia Lestari dari kelompok 5 ingin bertanya. Dari kedua jurnal yang kalian review, coba sebutkan variabel yang kalian ketahui dari jurnal yang kalian review. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin berikan waktu kami sebentar untuk mencari jawabannya. Nah, pertanyaan pun saking pinginnya suruh untuk bertanya pun kenapa memilih kenapa variabel yang kalian ketahui. Kenapa ya? Cobalah belajar untuk bertanya. Ya. Itu kan tadi pertanyaannya. Variabel yang diteliti itu kan. Oke, yang lain silakan. Baik, Bu, saya izin bertanya. Siapa tadi? Izin Kak, saya Priska Gule, izin bertanya. Dari jurnal yang Kakak review ini, yang dimaksud dengan sistem informasi pemerintahan itu apa? Apakah dia itu sebuah aplikasi atau hanya sebuah sistem? Itu aja, Kak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab untuk Kak Priska. Sistem informasi pemerintah daerah di sini dia ada yang berbasis aplikasi dan berbasis web. Nah, untuk yang judul pertama itu berbasis aplikasi, namun untuk yang judul kedua itu berbasis web, Kak. Oh iya ya Kak, terus izin bertanya lagi, kalau perbedaan dia yang berbasis web sama aplikasi ini apa ya Kak? Apa eh, aksesnya atau apanya yang berbeda Kak? Kayak menurut Ibu nggak ada web ya? Itu kan sistem informasi pemerintah daerah. Dia kan aplikasi yang digunakan. Dulu adalah SIMDA, sekarang adalah SIPD gitu. Coba Iya, lihat Bu. kesimpulannya. Iya, Apa dia saran? dari aplikasi, bukan web. Hati-hati Iya, jawabnya. Bu.
hati-hati. Ya. Dia sama-sama memakai aplikasi. Nah, perbedaannya, permasalahannya apa yang membedakan antara dua penelitian ini? Oke, lanjut. Nah, kan? Ayo, lanjut, silakan. Jawabannya tadi. Mereka sama-sama menggunakan aplikasi kan, Bu. Tapi dari kedua jurnal ini permasalahannya berbeda. Yang jurnal pertama itu terdapat permasalahan kurangnya database yang cukup untuk analisa perencanaan dan kurang SDM juga untuk mengelola aplikasi SIPD itu, sehingga membuat data yang dikumpulkan itu terlambat. Sebenarnya masalah dari kedua jurnal ini hampir mirip karena sama-sama SDM yang kurang kompeten, kurangnya SDM yang kurang kompeten itu sehingga menyebabkan pengumpulan data itu terlambat. Gitu, Bu. Oke, ada lagi? Itu aja. Nah, oke. Oke, tadi pertanyaan teman yang pertama gimana? Sudah bisa dijawab? Nah, variabel dalam penelitian ini itu seperti yang ada pada teori George Edward itu eh, nah, yang dikemukakan oleh George Edward ini kan teori ini membagi implementasi kebijakan ini mencakup 4 aspek, yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Dari kedua penelitian ini sudah sejalan dengan teori yang dikemukakan. Sama-sama, cuman perbedaannya mereka sama-sama masih mempunyai kendala-kendala seperti yang tadi saya jelaskan, kurangnya SDM dan
kurangnya SDM dan jaringan yang susah di daerah mereka, Ibu. Ini dia mencakup 4 aspek, yaitu sumber-sumber, komunikasi, dan birokrasi, struktur birokrasi, dan disposisi. Mungkin itu, Ibu. Vira, tadi pertanyaan temannya adalah variabel yang digunakan dalam suatu penelitian ini. Nah, kalau kita bilang kan intinya di sini adalah sistem informasi pemerintah daerah, itu variabel yang ditujukan. Iya, Ibu. Kalau Nah, dalam bagaimana sistem informasi pemerintah daerah ini, bagaimana implementasi dengan menggunakan sistem informasi pemerintah daerah ini. Nah, bagi masing-masing daerah bagaimana implementasinya? Apakah ada kendala? Nah, itu tadi problem dari masing-masing dua jurnal tadi, setiap daerah itu berbeda kendalanya. Ada di SDM-nya, ya kan? Nah, kemudian ada di mananya lagi? di jaringan juga, Bu. Jaringan yang ada di Nah, kota berarti tersebut. WiFi yang ada di daerah tersebut. Jadi aplikasinya harus menggunakan suatu jaringan WiFi, ya kan? Seperti itu. Akhirnya membuat sistem ini tidak berfungsi digunakan seperti itu. Nah, aplikasinya. Kenapa? Ternyata dia terkonek gitu. Terkonek, dia terhubungkan, jadi tidak bisa inilah dinamakan mungkin bisa terjadinya transparan dan akuntabilitas tadi ya. Jadi tidak bisa, kalau andai kan berubah dipertanyakan ada apa, kenapa ini ya, seperti itu tadi ya. Jadi kalau supaya kenapa dia pakai ini, supaya tersimpan dia sesinkron, istilahnya setiap pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi itu kan punya bagian SKPD atau OPD, biro-bironya tadi. Nah, jadi bagian BKAD itu tadi bisa langsung membuka masing-masing biro-biro yang lain gitu. Tapi itu hanya mereka tertentu saja. Jadi tidak semua biro yang bisa membukanya ya. Jadi supaya dia lebih terkonek, karena kalau misalnya dia di biro ini tidak ada jaringan wifi, maka tidak akan masuk kan gitu kan. Nah, mungkin bisa aja sama kayak Ibu bilang, kayak misalnya portal mahasiswa, ya kan, mahasiswa membuka untuk ngisi KRS. Nah, itu kan harus sinkron, harus ada ada wifi-nya. Nah, supaya nanti di portalnya si biro itu bisa secara otomatis mensinkronkan ke ini tadi, ke istilahnya apa ya, meng-ACC dari si dosen, jadi dosen terkonek gitu. Nah, jadi ada sistem, kalau kita bilang ya mungkin itu orang komputer ya, lebih tahu jaringannya itu tadi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini boleh ya coba diinikan. Nah, rencananya Vira dan teman-teman itu mau ke mana gitu, maksud Ibu? Istilahnya boleh di stop, kembalikan di awal. Nah, rencananya ini mau ke kabupaten kota mana? Nah, ini memang sistem informasi publik ini, SIPD ini masih ini ya, kalau kita bilang sudah lama ya, itu 2020-2021 ya jurnalnya ya. Nah, mungkin yang terbaru. Nah, apa sih perbedaan atau perubahan dengan peraturan yang baru? Nah, apa kendalanya? Jadi setiap daerah memiliki kendala yang berbeda-beda ya. Nah, jadi kalau misalnya daerah yang tidak ada koneksi jaringan terlalu lemah, maka itu akan menghambat dalam proses ini pelaksanaan implementasi dari sistem informasi pemerintah daerahnya ya, itu. Baik, ada lagi yang mau ditanya sebelum kita ini? Ada lagi? Silakan. Nah, Ibu ingatkan bagi yang sudah silakan untuk dilanjutkan ya. Silakan. Nah, ini belum ada itu mulai kapan untuk mendaftar mengikuti proceeding di Pancabudi. Ya, mengikuti proceeding di Pancabudi ya. Jadi minimal itu 5 orang. Nah, kalian mau pakai topik yang mana silakan, monggo, tapi harus publish ya. Nah, kapan ini terakhir? 10 sudah lewat sebenarnya submit deadline-nya. Deadline itunya 11.
Ini tanggal 18. Nah, coba dihubungi salah satu kontak personnya itu Bu Maya ya. Atau masih bisa karena mahasiswa Pancabudi. Ya, silakan. Mumpung masih murah ya. Oke. Baik, ada yang mau ditanya? Tidak ada lagi. Oke, kalau Di tidak ada, kolom chat ada pertanyaan, Ibu. oke boleh, silakan Rizka. Maksud Priska ada pertanyaan, Bu, di kolom chat. Nah, kalau bisa di langsung aja di ini. Silakan. Nah, ini Rizka. Apa, Vira? Apakah keunggulan yang dapat pemerintah Kota Madura setelah menerapkan sistem informasi pemerintah daerah? Nah, apa? Dulu SIMDA, sekarang SIPD. Ya, setiap pemerintah harus menggunakan itu. Nah, jadi berarti itu implementasi memang dari si pemerintah pusat, gitu. Apa keunggulannya setelah dia menggunakan sistem informasi pemerintah daerah? Apakah tujuan dari pemerintah pusat benar-benar tercapai ya dengan program aplikasi yang baru daripada SIMDA tadi? Ada nggak informasi yang diperoleh dari jurnal tadi, Vira? Baik, Ibu, saya akan menjawab. Menurut jurnal tersebut, setelah menggunakan SIPD, terdapat beberapa keunggulan yang dapat diidentifikasikan. Keunggulan yang pertama, biaya yang lebih murah dan tidak ada biaya perawatan karena sudah menggunakan server nasional, yang mana semua biaya sudah ditanggung oleh Kemendagri. Nah, yang kedua, kemudahan akses dan kecepatan dalam penggunaan SIPD karena merupakan server nasional. SIPD memudahkan penyelenggara pemerintah lebih adaptif dan responsif, inovatif, dan akuntabel. SIPD ini memungkinkan untuk penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat dan dikembangkan untuk menghasilkan pelayanan informasi pemerintah daerah yang terhubung dan terintegrasi dengan berbasis Ini Vira ini elektronik. membaca jurnal, dia nggak bisa, berarti dia nggak menguasai jurnalnya. Ya kan, nampak dibaca. Ini waktu udah mau habis, nanti mungkin kita lanjut sebentar ke Google Meet ya, untuk saya ini ya. Jadi Vira jangan dibiasakan membaca, jadi tahu gitu apa ininya ya. Ya memang karena dia server secara nasional ya, itu keuntungannya masing-masing ya, boleh terupdate ya. Oke, ini menurut Ibu nih udah mau apa, kita pindah ke Google Meet aja dulu ya, karena sedikit lagi